Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita lanjut ke pertemuan kelima ya, matematika IPA, yaitu mengenai rumus trigonometri untuk perkalian sinus dan kosinus ya. Ini masih ada kaitannya dengan materi-materi kita sebelumnya. Di sini ada 4 rumus ya, ada 4 rumus. Nah, pembuktian rumusnya nanti kalian bisa lihat di materi. Jadi di sini Ibu hanya tampilkan bentuk rumus sudah jadinya, sedangkan pembuktiannya di materi. Yang pertama, kalian lihat di sini, min 2 sin A dikali sin B. Lihat ya, perkalian sin dengan sin. Maka hasilnya nanti adalah cos dikurangi cos. Yang pertama cos jumlah sudut dikurang dengan cos selisih sudut. Tapi hati-hati di sini ada min 2. Khusus ini ya min 2. Yang lain dia enggak pakai negatif, semuanya positif. Kemudian rumus kedua adalah 2 cos A dikali sin B. Berbeda ya, kalau ini sin kali sin, sekarang cos kali sin. Kalau cos dikali sin, maka hasilnya nanti rumusnya adalah sin A ditambah B dikurang sin A dikurang B. Jadi di sini bisa dikatakan adalah selisih sinus. Ketiga, 2 dikali sin A dikali cos B. Berbeda dengan nomor 2. Kalau nomor 2 cos kali sin, yang kedua sin kali cos. Di sini kebalikan dari rumus kedua, yaitu sin jumlah ditambah sin selisih. Yang keempat, 2 cos A dikali cos B. Maka rumusnya adalah cos A tambah B ditambah cos A dikurang B. Hampir mirip tapi tidak sama ya. Nah, nanti kalian pahami di pembuktiannya dan kalian coba dipahami, dihafalkan. Sekarang Ibu langsung masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, itu Ibu ambil adalah contoh soal untuk rumus yang pertama. Berapa atau hitunglah sin 75 dikali dengan sin 15. Di rumus ada min 2-nya, sedangkan di soal tidak ada min 2-nya. Bagaimana? Rumus ini fleksibel ya nak, bisa kita ubah sehingga berdasarkan rumus min 2 sin A kali sin B, itu rumusnya adalah cos A tambah B dikurangi cos A dikurang B. Kalau kita mau menghilangkan si min 2-nya ini ya kita pindahkan saja ke ruas kanan. Karena di sini operasinya kali, pindah ke ruas kanan jadi pembagi. Sehingga sin A dikali sin B sama dengan min 1/2 dikali, nah ini harus dikurung ya, harus dikurung dalam kurung kurawal cos A tambah B dikurangi dengan cos A dikurang B. Oke, sekarang kita masuk ke soal kita. Sin 75 dikali sin 15. Berdasarkan rumus yang sudah kita ubah, maka nilainya adalah min setengah buka kurung cos A tambah B. A-nya berapa nak? 75. B-nya berapa? 15. Sehingga cos dari 75 ditambah 15 dikurang cos A-nya 75 dikurang 15. Min setengah tetap, buka kurung boleh kita ganti sudah kurung biasa. 75 tambah 15 90. 75 dikurang 15 adalah 60. Sekarang tinggal kita cari nilai cos 90 yaitu 0, cos 60 yaitu setengah. 0 dikurangi setengah adalah min setengah dikali min setengah jadinya plus 1/4. Oke, itu contoh 1 untuk rumus 1. Lanjut contoh 2 untuk rumus kedua. Apabila yang ditanya cos 75 dikali sin 15. Ya, ini Ibu langsung ya, tidak Ibu ubah lagi. Artinya apa? Di sini tidak ada duanya kan? Kalau tidak ada duanya berarti rumusnya berubah menjadi setengah dikali kurung kurawal sin jumlah dikurang sin selisih. Ini tetap 90, ini jadi 60. Kita ingat sin 90 berapa? 1, sin 60 setengah akar 3. Karena ini tidak berakar, ini berakar, maka ini tidak bisa dioperasikan langsung. Sehingga apa? Cuma bisa disederhanakan menjadi samakan penyebut. Sudah sama yaitu 2, tinggal ambil pembilangnya 1 dikurang akar 3/2. Yang ketiga rumus soalnya sin 75 dikali dengan cos 15. Kebalikan yang nomor 2, kalau ini dikurang, ini jadi ditambah. Ini nilainya adalah 1, ini adalah setengah akar 3. Jadi berapa nak? 1 ditambah akar 3/2. Yang keempat, cos dikali cos sekarang. Cos dikali cos nanti rumusnya jadi setengah cos ditambah cos. Cos 90 ditambah cos 60. Berapa cos 90? 0. Cos 60 setengah. Tambah 0 setengah. Setengah kali setengah 1/4. Oke, finish ya. Setiap rumus sudah dikasih contoh soal. Sekarang Ibu tambahkan satu lagi contoh soal yang kelima ya. Bagaimana Bu kalau bentuknya ada 3 fungsi atau lebih? Di sini Ibu tampilkan ada 3. Sin kali cos kali sin lagi. Tidak menutup kemungkinan kali lagi cos, kali lagi sin, kali cos, kali sin, dan seterusnya. Kalau seperti ini tidak bisa sekaligus ya. Maka kita harus ubah dia menjadi 1 kali 2. Nah, dalam hal ini 4 dikali sin 36 dikali cos 72 dikali sin 108. Bu, bolehkah kami sin 36 kali cos 72, sin 36 kali sin 108? Terserah.
boleh-boleh saja. Tetapi di sini alangkah baiknya sin 36 kita biarkan sendiri, cos 72 dengan sin 108 kita kerjakan terlebih dahulu. Dan sin 108 Ibu letakkan di depan, yang 72 di belakang. Apa sih fungsinya Bu di depan 108? Supaya nanti hasil selisihnya tidak negatif ya. Jadi yang besar ejoke di depan, yang kecil di belakang. Sekarang 2 sin 36 biarkan sendiri. Yang ini berdasarkan rumus 2 kali sin kali cos. Jadinya adalah sin jumlah ditambah sin selisih. 108 tambah 72 berapa? 180. 108 kurang 72, 36. Berapa sin 180? 0. Ini tidak ada nilainya karena dia tidak istimewa. Biarkan sin 36. 0 tambah sin 36 tetap sin 36 dikali 2 sin 36 jadinya 2 sin kuadrat 36. Sampai di sini sudah betul nak. Bu, kalau pola soalnya pilihan ganda tidak ada yang seperti ini bagaimana? Diejakan supaya ada. Kita ubah pakai rumus rangkap. Ingat ya, ada rumus cos 2x yaitu 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Kalau mau ambil 2 sin kuadrat x-nya saja, kita pindahkan ke ruas kiri. Maka 2 sin kuadrat x adalah 1 dikurangi cos 2x, di mana 2 sin kuadrat 36 maka bisa diubah menjadi 1 dikurang cos 2 kali 36. Berapa 2 kali 36? Cos 72. Sehingga bentuk lain hasil sederhananya adalah 1 dikurang cos 72. Sampai sini juga betul. Contoh lain masih ada, Ibu taruh di materi. Untuk pertemuan ini sampai di sini dulu. Ibu harapkan kalian bisa mengikuti dan mengerjakan latihannya dengan baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.